Kenapa ya? Akhir-akhir ini di Indonesia sering terjadi banjir, tanah longsor, dan juga angin ribut. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat menyebabkan kerusakan, perubahan lingkungan fisik bumi, dan tentunya mengganggu keseimbangan kehidupan manusia. Maka dari itu, yuk kita cari tahu apa sih penyebabnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo anak-anak semua, apa kabar hari ini? Wah, semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama Ibu Rani. Tentunya pada video kali ini Ibu akan menemani kalian. Seperti pada tayangan video di awal, kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Betul, hari ini kita akan belajar mengenal faktor apa saja yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan fisik. Sebelum pembelajaran dimulai, boleh nih anak-anak ibu yang ada di rumah persiapkan diri terlebih dahulu. Persiapkan alat tulis dan sambil menyimak video ini, silahkan anak-anak membuka materi mengenai perubahan lingkungan fisik terhadap daratan. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, kita tepuk semangat dulu yuk. Perhatikan ya, tepuk semangat. Semangat. Oke, kita mulai pembelajarannya. Anak-anak coba perhatikan gambar apa yang ibu pegang ini. Betul, ini adalah beberapa gambar peristiwa alam. Ada hujan, gelombang air laut, angin, dan cahaya matahari. Anak-anak tahu tidak kalau keempat peristiwa alam ini merupakan faktor yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan fisik. Lalu, perubahan lingkungan fisik itu apa ya? Perubahan lingkungan fisik ini merupakan proses berubahnya keadaan lingkungan di sekitar kita. Anak-anak perlu tahu nih bahwa lingkungan tempat tinggal kita selalu mengalami perubahan. Artinya tidak selamanya tetap. Nah, perubahan lingkungan fisik ini dapat diakibatkan oleh beberapa kegiatan, baik itu kegiatan manusia ataupun proses alam secara langsung atau tidak langsung. Dan keduanya ini mempunyai dampak terhadap lingkungan di sekitar kita. Contohnya seperti apa ya? Anak-anak bisa lihat, sering sekali di daerah kita terjadi peristiwa seperti banjir, tanah longsor, angin ribut, dan juga kekeringan. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut merupakan contoh perubahan lingkungan fisik yang disebabkan oleh kegiatan manusia maupun faktor alam. Lalu, faktor alam apa saja ya yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan fisik? Oke, ini dia ada 4 faktor alam yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan fisik. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama ada apa nih? Iya, ada angin. Angin ini merupakan udara yang bergerak. Angin sangat berguna loh bagi makhluk hidup. Contohnya ada angin sepoi-sepoi. Angin ini digunakan untuk menggerakkan kincir angin, turbin angin, dan perahu atau kapal layar. Selain itu, para nelayan yang mencari ikan di laut banyak loh bergantung pada angin, terutama angin darat dan angin laut. Ada yang tahu tidak, apa sih kegunaan dari angin darat dan angin laut bagi nelayan? Boleh nih kalian tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Kemudian, jika kalian ingin menjadi seorang atlet olahraga selancar atau terbang layang, ternyata angin ini berfungsi loh untuk mendukung olahraga tersebut. Akan tetapi, selain memberikan manfaat yang menguntungkan, angin juga dapat merugikan. Misalnya, angin yang bertiup sangat kencang dapat mengakibatkan rumah roboh, pohon-pohon tercabut atau tumbang, serta sarana komunikasi dan listrik menjadi rusak. Angin tersebut dinamakan angin ribut. Peristiwa ini sering disertai hujan yang sangat deras. Angin ribut juga dapat menimbulkan gelombang pasang yang sangat tinggi. Nah, yang kedua ada hujan. Siapa nih anak-anak ibu yang senang jika hujan turun? Biasanya jika hujan turun, ada sebagian dari kalian yang senang bermain hujan-hujanan. Air hujan ini berasal dari air laut, sungai, dan danau yang diuapkan oleh sinar matahari.
Banyaknya air hujan yang turun di suatu tempat dinamakan curah hujan. Curah hujan di Indonesia ternyata sepanjang tahun ini tidak merata loh. Nah anak-anak, jika hal ini terjadi, maka akan menimbulkan banjir besar. Banjir yang menerjang ini sangatlah merugikan, baik dari segi kesehatan maupun harta benda bahkan jiwa. Di satu sisi, jika hujan tidak turun dalam kurun waktu yang lama dan disertai panas matahari akan menyebabkan tanah menjadi kekeringan. Yang ketiga, ada gelombang air laut. Gelombang air laut ini selalu bergerak karena tertiup angin. Makin lama dan makin kuat angin bertiup, maka gelombang yang terbentuk makin besar. Gelombang air laut yang tidak terlalu besar dapat menjadi pemandangan yang cukup indah dan dapat digunakan untuk melakukan olahraga selancar. Wah, sangat menyenangkan ya. Kita juga dapat menikmati indahnya gelombang tersebut dari pinggir pantai. Namun, jika gelombang air laut besar dapat mengakibatkan terjadinya abrasi atau pengikisan tanah loh, sehingga akan mengubah bentuk garis pantai atau batu karang yang ada di tepi pantai. Selain itu, gelombang air laut yang tinggi dan besar atau biasa disebut dengan tsunami juga dapat memporak-porandakan daratan yang pada akhirnya itu bisa mengubah bentuk daratan. Wah, ternyata gelombang air laut ini kadang-kadang menakutkan ya, karena bisa menghempaskan apa saja yang ada di permukaan laut. Dan yang terakhir ada cahaya matahari. Matahari ini merupakan sumber energi bagi semua makhluk hidup. Kehidupan di bumi ini tidak dapat lepas dari peran matahari. Untuk mengeringkan pakaian, kita memanfaatkan panas matahari. Para petani memanfaatkan panas matahari untuk menjemur gabah hasil panennya, dan para nelayan menjemur ikan yang akan diasinkan. Jadi, matahari ini memiliki peran yang sangat penting terhadap bumi dan seluruh isinya. Contoh-contoh peran tersebut antara lain sebagai sumber panas, sebagai sumber cahaya, sebagai salah satu faktor penting terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan, dan dalam bidang industri juga dapat digunakan sebagai penggerak mobil tenaga surya serta kompor matahari. Namun ternyata sinar matahari yang dipancarkan selain menguntungkan juga bersifat merugikan. Beberapa contohnya antara lain seperti dapat menimbulkan kemarau panjang yang dapat menyebabkan makhluk hidup kekurangan air dan sumber makanan. Selain itu juga dapat menyebabkan kebakaran hutan. Wah, ternyata banyak juga ya dampak yang merugikan. Nah, itu dia anak-anak keempat faktor alam yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan fisik pada daratan. Ternyata banyak sekali ya dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan. Ada angin yang dapat membantu nelayan untuk pergi melaut, namun dapat menyebabkan angin ribut yang dapat mengakibatkan rumah roboh, pohon-pohon tercabut atau tumbang, bahkan menyebabkan gelombang air laut yang besar. Kemudian ada curah hujan yang tinggi, yang dapat menyebabkan banjir. Ada gelombang air laut yang dapat menyebabkan pengikisan pada daerah pantai serta bencana tsunami. Dan ada cahaya matahari yang dapat menyebabkan kekeringan. Perubahan-perubahan tersebut hanya sebagian kecil dari banyaknya perubahan lingkungan fisik terhadap daratan di sekitar kita. Oleh karena itu, pentingnya peran kita untuk menjaga lingkungan di sekitar kita sangatlah besar ya. Kita harus mampu untuk menjaga lingkungan kita dari berbagai perubahan lingkungan fisik yang terjadi. Oke anak-anak, sampai di sini apakah kalian sudah paham? Semoga dapat dipahami ya, dan tentunya semoga anak-anak dapat menjaga keberadaan lingkungan di sekitar kita. Oh iya, di akhir video ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab sebagai bahan evaluasi. Boleh nih kalian tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Oke deh, pembelajaran pada video kali ini sudah selesai. Ingat ya pesan dari ibu untuk tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa untuk bahagia. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dah. Jangan lupa dijawab ya soalnya.